Lapisan luar namanya jasad, lapisan terdalam ini baitullah. Dari luar ke dalam itu nanti ada lapisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lapisan. Jiwa kita banyak kotorannya nggak? Iya, makanya disimbolkan kotoran yang hitam disebut hajar aswad. Disuruh diputerin, dibersihin 7 kali tanpa batas maksudnya. Ka'bah itu bangunan tumpukan batu bata nggak? Namanya Ka'bah atau namanya masjid. Sebelahnya ada kumpulan batu bata juga. Tapi namanya gereja. Sekarang saya tanya, gereja dan masjid dua-duanya kumpulan batu bata nggak kira-kira? Cuman beda nama, beda makna, betul nggak? Bisa berantem nggak kira-kira? Nah, kalau masih berantem gara-gara nama tapi lupa dua-duanya batu bata, berarti belum haji namanya. Udah kebayang? Siapa yang disuruh haji? Mantap, seluruh manusia. Where? Di mana? Nah, mantap. When? Anytime. Every time. Jadi nunggu tahun depan nggak? Berarti perjalanan haji adalah perjalanan menembus dinding egomu untuk mendengarkan nuranimu, gitu kira-kira. Maaf ya, orang pulang umroh rambutnya botak tapi tetap pelit, nggak tahalul namanya. Itu kan suruh bersihin pikiran tuh. Bukan ngebersihin rambut, bukan. Kepala itu di sini ada konteks di mana mind itu selalu ke future, ke past, future, past. Santai. Future, past itu dipanggil oleh bisikan-bisikan namanya setan. Lempar dong jumroh. Nanti kita ngomongin part by part detail kenapa harus tawaf, kenapa harus sa'i. Kenapa sa'i yang hanya laki-laki? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa ada wukuf di situ? Kenapa ada hajar aswad? Ini nggak pernah ditanya kenapa-kenapa, orang ngikutin aja. Makanya pergi nggak ngerti, pulang nggak ngerti. Yang penting bawa kelar gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan buat MC kita hari ini. Asik. Silakan Bu MC. The stage is yours. Thank you. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senangnya hari ini ya. Kita bertemu lagi setelah beberapa purnama. Kita tidak bertemu. Sampai semua pada nanyain. Wajah-wajahnya pada ceria semuanya. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dengan Kang Abu. Bukan sama kita. Udah gitu Kang Abunya sekarang udah mau jadi model. Jadi kita harus brand ambassador. Brand ambasadornya Allah. Jadi tadi begitu ngelihat, aduh, bager ya gitu kan ya. Brand ambasadornya Allah. Jadi ya kelihatan ya sinarnya. Ibu-ibu senang ya kita ketemu lagi. Karena udah beberapa purnama, jadi saya juga agak lupa. Jadi saya tidak punya pertanyaan. Kita mulai lagi dari awal, ya, dari nol. A sense of rejoice. I have nothing gitu. Aku gak ada apa-apa kecuali baju yang ditempel di baju badan saya dan HP yang saya pegang, nothing else. Jadi waktu saya lihat, tapi bukannya merasa wah serem nangis itu nggak. Oh, so I knew. Saya nol berarti saya lagi mulai dari nol. I'm reborn and I rejoice. Dari itu udah it goes on and on. Dan sekarang saya sebetulnya mau nanya sama Kang Abu, sekarang saya mau reborn tuh apa yang harus saya ganti gitu loh. Karena waktu saya bilang saya mau reborn, mau renew myself, saya pikir hanya 2 hal yang saya lihat dalam diri saya kekurangannya. Satu, saya tukang makan, senang banget makan, jadi itu harus saya perbaiki. Kedua, kadang-kadang suka belanja boros, nah itu kan juga suka dibilangin ya. Jangan, itu hal yang saya lagi belajar sekarang pelan-pelan. Tapi ya saya yakin ada banyak hal kekurangan saya yang saya harus perbaiki menjadi lebih baik. Karena saya dikasih kesempatan sama Allah mulai dari nol. Ingat tadi ya, mulai dari nol ya. Kayak gitu, jadi insya Allah ya dengan lingkungan seperti ini, dengan teman-teman yang seperti baik-baik seperti ini, dengan pelajaran-pelajaran yang kita bisa simak di sini, insya Allah saya bisa memperbaiki diri lebih dekat dengannya. Jadi semuanya ini, kebakaran semua itu hanya karena doa saya. Asik. Jadi insya Allah semuanya beres, ikut dituntun terus sama Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Saya bisa tambahin kesaksian ya. Ya. Kesaksian saya. Ya. Hari kedua ya setelah kebakaran yang kita datang ke sana. Masya Allah. Hari kedua yang saya datang itu di
aja ke rumahnya yang terbakar, dia lagi ngeberesin barang-barangnya, apa foto mungkin, tapi tidak terlihat sama sekali. Jadi benar-benar legowo, saya juga sampai heran banget. Bener-bener dia legowo banget. Ayo ayo, ini nih foto-foto semua. Jadi seperti tadi dia bilang, kemelekatan itu juga dari Kang Abu yang menempel. Jadi walaupun kita lupa, tapi ada yang menempel. Kayak kemelekatan itu menempel ternyata. Bener, gitu. Jadi sama dia tadi ini dia bilang, aduh saya tuh sampai gimana ya, karena banyak sekali yang membantu. Dapat uang sumbangan kesedihan itu, terus dia juga cerita, ini ya barang-barang saya nggak ada. Oh udah aja, saya ke apa? ITC. Oh saya cari ini ada 100 dapat 3, saya beli. Dengan senangnya dia bilang, terus ini celana pendek 100 dapat 3, saya beli. Buat saya geleng-geleng kepala dan Masya Allah, tabarakallah, bener-bener deh. Nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi mendapatkan benar-benar hidayah ya kayaknya ya. Betul. Apalah namanya ya. Betul, betul. Jadi nggak semua orang, tapi itulah Sarina. Wah, The best. Tepuk the tangan best. untuk Tepuk tangan dong. Sarina. Keren Ibu. Wah, keren banget. Keren banget. Luar biasa ya. Nah, ini benar ya. Jadi nggak harus ingat, yang penting dikerjain sih ya. Iya, benar, 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 benar. Wah, keren, keren. Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Wah, amazed banget. Terima kasih Bu. Ini, wah itu sangat apa ya? Wah, nggak hal yang tidak mudah gitu. Oke, super mind blowing, betul. Baik, kita akan mulai begini ya, karena tadi inspiring-nya, energinya udah top banget gitu ya. Dan sekarang mungkin kita bahas dari segi knowledge yang akan kita bicara hari ini adalah apa sih yang disebut haji dan apa sih yang disebut dengan kurban gitu. Kenapa haji identik dengan kurban, kurban identik dengan haji? Satu. Kenapa tidak ada kurban di bulan Ramadan misalnya? Tapi kurban adanya di bulan Zulhijjah. Dan ini sangat relate dengan haji dan sangat relate dengan kurban. Oke, karena ibu-ibu di sini level kesadaran udah di langit, betul? Iya dong ya. Jadi saya juga mau bahasan yang agak langit, agak dalam, tidak bicara kulit, tapi kita bicara isi dan esensinya. Setuju? Oke? Oke, nah saya menggunakan, kan gini, saya ulang-ulang dulu dan saya memaklumi 6 bulan lupa ya, jadi saya ulang sedikit. Di dalam tradisi Islam setidaknya ada 3 jalan, yang paling basic namanya syariat, di tengah-tengah namanya tarekat, paling tinggi namanya hakikat. Dikit ya, ulang sedikit aja. Syariat itu levelnya disebut Islam. Tarekat itu disebut iman, hakikat itu disebut ihsan. Ihsan. Jadi syariat itu kemasan, hakikat itu isinya. Hakikat itu spiritual. Orang banyak terjebak dengan rajin ritual dan taat, tapi belum tentu memiliki hakikat spiritualnya. Nah, kalau mau bicara agak lebih dalam, konteks ilaihi rojiun, la ilaha illallah, dari bawah ke tengah, tengah ke atas, disinilah baru ada yang disebut dengan yang namanya ridho Allah atau perjumpaan dengan Allah tuh ketika levelnya ada di sini gitu. Oke, sampai sini. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ibu-ibu kalau dengar kata sholat, yang bayang belakang enggak? Itu setuju? Sekarang saya tanya, orang yang ritual sholat bisa rajin ngegosip nggak? Ada nggak orang yang sholat rajin tapi rajin ngegosip? Ya, jangan banyak kayak enak ya, ada aja. Dan nggak di sini. Ya, kalau di sini enggak lah gitu ya. Enggak salah lagi. Ya, oke. Artinya kalau dia 5 waktunya rajin, tipnya rajin, syariatnya kena, hakikatnya enggak. Setuju? Sholatnya rajin, pelitnya iya.
Syariatnya kena, hakikatnya enggak. Sholatnya rajin, tapi susah untuk tinggal tadi kata kayak Ibu Sarina. Berarti dia belum mencapai kepada yang namanya level hakikat. Jadi, di level hakikat ini biasanya berkenaan dengan level fikih, tata caranya, bacaannya, arahnya. Udahlah, ini lebih kepada teknis dari ritualnya. Tetapi ingat, taat belum tentu diridhoi. Jadi ibu-ibu maaf ya, jangan salah mengartikan sehat karena rajin sholat 5 waktu. Kenapa? Rajin sholat 5 waktu belum tentu prestasi di hadapan Allah. Oke? Karena yang 5 waktu itu adalah ritual, target akhirnya adalah akhlak, perilaku, takwa yang lebih baik. Target akhirnya adalah dalam konteks yang namanya takwa. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti kalau 5 waktunya rajin, tapi pelit, nggak nyampe. Jembatan ada, tapi nggak nyampe. 5 waktunya rajin, tapi ngegunjing mulu, ngejelekin orang mulu, ngafir-ngafirin orang mulu, berprasangka buruk mulu. Itu baru olahraga namanya. Belum olah rasa. Di sini nanti wilayah rasa gitu. Oke sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, Allah itu zat itu permainannya justru ada di wilayah rasa. Itulah kenapa dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, kita sholat outputnya supaya kejinya turun, munkarnya turun. Tapi rata-rata orang sibuk di 5 waktunya, tapi lupa bahwa abis 5 waktu perilakunya nggak berubah gitu. Oke sampai sini? Clear ya? Jadi sholat adalah bridge, goalsnya adalah takwa. Sholat adalah bridge, goalsnya adalah attitude. How we treat others, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu adalah sholatmu. Gitu. Oke? Oke ini? Oke. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya atuh ah. Ini suka anak mula, ini aneh-aneh nih. Awas, pintar nih ya. Awas, jangan, oh kalau gitu sholat nggak penting, Bu. Ini tetap menjadi sebuah kedisiplinan ritual, tapi targetnya menjadi orang takwa. Oke? Sip ya? Nah hari ini saya mau membahas haji dan kurban tidak di wilayah syariat, tapi di wilayah rasa. Contoh, ibu-ibu kalau dengar kurban, ting yang kepikiran apa? Ah, itu anak TK banget di sini ya. Nah, udah. Dah aja. Pokoknya kalau kurban masih mikir kambing, sapi, kambing, sapi. Salah? Enggak, tapi basic banget di sini. Oke? Nah, karena kita udah dapat inspiring story tadi, kita ganti. Ingat kurban adalah ingat untuk letting go tadi kayak Ibu Sarina. Karena the best way kurban, sama seperti nanti perumpamaan bagaimana seorang Ibrahim menyembelih anaknya, bagaimana kita ketika kehilangan bisa terima, maka penyembelihan adalah menyembelih apa yang kamu cintai berlebihan. Menyembelih apa yang kamu sangat mendominasi yang sangat berlebihan. Karena saat sesuatu yang berlebihan akan kita tuhankan, maka kita akan mempersekutukan Tuhan. Oke ya? Jadi nanti kita jangan terjebak lagi sama dongeng yang diulang-ulang. Karena nanti ini jadi narasi dongeng lagi. Sok setiap Idul Adha, ceritanya sama aja. Ibrahim menuntun Ismail kecil. Cik. Naik, bertemu di gini, berubah menjadi kambing. Jadi Ismail, jadi yang disembelih Ibrahim itu Ismail atau Ishak? Kan anaknya ada 2 tuh. Anaknya ada Ismail, ada Ishak kan? Yang disembelih Ibrahim, yang disembelih itu Ismail atau Ishak? Ya nggak ada, dua-duanya kan nggak jadi. Dia suka aneh-aneh. Kan nanti diganti. Ya paham ya? Nah cuman nanti kita ngerti intercorrelated antara Ibrahim nyembelih Ismail tuh nyembelih apa sih? Karena kalau ibu-ibu beneran pengen ngikutin Ibrahim, disuruh nyembelih anaknya, masa sih begitu gitu? Sip ya? Maka penyembelihan ini bukan berbicara penyembelihan pakai golok, pakai pisau, tapi kata kuncinya adalah menyembelih kemelekatan. Oke sampai sini? Clear ya? Boleh ya kita bahas esensi ya? Karena nanti kita akan ngerti bahwa haji bukan pergi ke Mekah. Orang yang pergi ke Mekah mencari gelar haji, pulang dapat gelar haji. Dia punya gelar haji tapi belum tentu haji di hadapan Allah gitu.
Oke? Makanya kalau sekarang mau haji harus ngantri. Masa ketemu Tuhan ngantrinya 30 tahun? Benar nggak? Dan masa Allah nongkrong di depan Ka'bah diam nungguin? Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti bahwa perjalanan itu bukan esensinya, itu perjalanan ritualnya. Oke? Maka kita jangan terjebak hanya ritualnya tetapi tidak mengerti esensinya. Karena kenapa? Nanti kita akan paham betul haji itu gimana, kurban itu gimana gitu intinya. Oke? Kira-kira ini silabus kita hari ini. Pelan-pelan, santai. Saya appreciate sekali lagi, ibu-ibu meskipun cepat lupa, fakta kan? Tapi apapun yang dipelajari menjadi perilaku dan kenyataan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Sarina. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Sarina. Keren. Ya, mantap, jaya. Oke. Kita mulai dari definisi dulu. Kita mulai dari definisi. Kita definisikan dulu supaya ada pendekatan. Gini. Saya selalu mengatakan, life is a journey. Hidup itu adalah petualangan atau perjalanan. Berarti, kalau hidup itu adalah journey, hidup itu adalah ada titik start, ada titik finishnya. Anggap aja begitu. Singkat dulu begini. Dalam tradisi Islam, startnya Allah, finishnya juga Allah. Jadi, secara mudah, hidup atau perjalanan dalam tradisi Islam adalah perjalanan dari Allah kembali ke Allah. Oke? Jadi kita ini mau menuju atau mau kembali? Nah, mulai ini. Kemarin waktu Ramadan disuruh menuju fitrah nggak? Enggak, kembali ke fitrah. Returning. Kenapa? Karena titik start dan titik finish sama. Nyebelin banget kalau lari ya, startnya di sini, nanti pas finish di sini lagi gitu. Kok start finishnya sama? Karena kenapa? Semua titik start dan titik finish dalam tanda petik itu adalah tempat yang sama. Sampai sini oke? Oke. Nah, berarti kita ini lagi mau kembali berjalan menuju Allah. Gampangannya begitu. Oke? Nah, saya pakai analogi sederhana supaya gampang ya ibu-ibu ya. Anggap. Kalau orang yang disuruh kembali berarti dia yang lagi pergi nggak? Iya dong, makanya disuruh pulang. Ibu-ibu ingat rumah pas pergi, pas di rumah? Pas pergi. Kan kalau di rumah mah udah di rumah. Begitu ke PIM misalnya, aduh pulang, ingat. Betul? Nah, tapi kalau udah terlalu asik suka lupa pulang nggak? Nah itu bahaya ya. Nah, hati-hati lupa pulang karena tempat ini tempat sementara bukan tempat selamanya. Jadi jangan betah-betah amat di sini. Karena ini quote and quote ya, ini adalah persinggahan. Oke, nah berarti kalau dengan analogi tadi, anggapan sederhana aja. Kita ini adalah yang sedang berjalan menjauh dari Allah dan sekarang mulai sadar mau kembali gitu. Makanya ini adalah perjalanan pulang. Perjalanan apa? Kembali ke Allah. Nah, perjalanan pulang, berjalan pulang, melakukan perjalanan pulang, dalam bahasa Quran namanya hajj. Apa? Jadi haji itu artinya journey coming back to home. Oke sampai sini? Perjalanan untuk kembali ke rumah sejati. Makanya nanti tujuannya Baitullah. Bait Allah. Sama aja. Rumahnya Allah. Jadi kita simpelin dulu, kita sederhanakan dulu. Means kalau kita bicara dalam konteks ini, haji ini adalah perjalanan. Clear? Nah, contoh. Anggap nih. Kita menjauhnya, anggap 1000 km. Anggap, supaya gampang. Pilihannya ada 2. Semakin menjauh jadi ke 1500, berarti makin jauh nggak? Atau semakin dekat menjadi ke 500. Kalau sekarang saya menjauh 1000 kilo, dan sekarang saya sadar udah 500 kilo, artinya mendekat atau menjauh? Aduh diajak ngitung rada repot, ulang. Gini.
Gini. Dari Jakarta mau ke Bandung, ya, lewat Cipularang. Kalau udah di kilometer 57, rest area, itu berarti dari Jakarta di kilometer 57 mendekat ke Bandung nggak? Oh, mantap. Mantap. Kalau di 88, lebih dekat lagi, karena udah mau nyampe nih. Betul? Berarti 88 dan 57 mana yang lebih jauh? 57, karena 57 duluan kalau dari sini. Oke? Atau kita makan soto lagi dulu nih? Paham ya? Nah, berarti semakin dari Jakarta ke Bandung lewat kilometer 19, oh kalau MBZ nggak ketemu ya, lewat ke 57, lewat ke 72, lewat ke 88, berarti semakin kilometernya semakin mendekati ke Bandung, semakin mendekati titik sampai. Oke? Nah, jarak yang mendekat itu namanya kurban gitu. Jadi nggak ada urusan nama sapi sebenarnya. Karena kurban itu dari kata korib. Korib itu artinya dekat. Maka ibu-ibu kalau curhat pasti sama sahabat karib. Oke? Jadi kalau kurbannya mikirnya sapi berarti dekatnya ke apa? Ya, tapi bukan berarti sapi kambing itu nggak penting. Bukan. Tapi karena kita mau belajar esensi, kambing dan sapi simbol untuk melakukan kurban, bukan tujuannya. Makanya penyembelihan dengan sapi dan kambing, concernnya adalah gimana kita membuat sebuah perumpamaan atau sebuah perilaku, itu simbolnya, tapi tujuannya adalah mendekat kepada Allah gitu. Jadi singkat cerita gini, maaf ya, ada orang nih, motong 10 sapi limosin. Apakah dia pasti kurban? Belum tentu. Kalau motongnya penuh dengan kesombongan. Karena memotong sapi limosin ini bukan urusan kamu motong sapi, tapi memotongmu membawa kamu lebih mendekat kepada Allah atau tidak gitu. Makanya target dari kurban semuanya di 22, 37, 38, 39 intinya adalah menuju kepada yang namanya takwa. Jadi bukan urusan sapinya. Daging-daging dan darahnya itu hanyalah menjadi sarana. Tapi kebaikanmu dan ketakwaanmu itu yang akan menjadi target akhirnya gitu. Sampai sini oke? Clear? Jadi titik tekannya itu bukan pada sapi dan kambingnya, bukan. Tapi gini, rumus ya ibu-ibu ya. Semakin melekat, semakin jauh. Semakin melepas, semakin dekat. Semakin apa tadi? Melekat, semakin jauh. Semakin melepas, semakin dekat. Contoh. Nih, contoh kemelekatan yang nyata. Spidol ini ringan nggak? Kalau saya pegang gini, ringan nggak? Ini saya pegang ringan nggak? Tapi kalau saya gini terus 10 tahun gimana? Nah, maka ibu-ibu, sesuatu yang kita anggap ringan tapi dipegangnya kencang-kencang dan dalam waktu yang lama, sesuatu yang ringan itu akan memberatkan pasti. Oke? Itulah kenapa nanti kita belajar dari Ibrahim. Ibrahim adalah master of letting go. Guru dari segala guru untuk bisa melepaskan terbukti bahwa anaknya sendiri dia lepasin gitu. Karena kenapa? Yang akan membawa beban paling besar dalam hidup itu pasti orang-orang terdekat. Entah itu pasangan, orang tua, dan anak. Itu adalah alat kurban kita gitu. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Jadi mudah-mudahan kita nggak hanya terjebak dengan narasi Ibrahim menuntun Ismail. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya kan kita juga nggak tahu ceritanya, nggak tahu aslinya gimana kan. Tapi Quran selalu mengatakan di dalam Quran teramat banyak yang namanya perumpamaan. Oke? Ulang sekali. Haji apa tadi? Nah, mulai nih. Haji adalah perjalanan menuju rumah kembali going home.
Jadi kalau ibu lagi di PIM, ingat pulang, haji pulang. Iya. Makanya di PIM ngapain? Tawaf, muter-muter. Bener nggak? Iya. Kan sering tawaf di mall kan? Heeh. Jangan lupa kalau udah tawaf nanti wukuf. Ya wukuf kan diam, pulang dong ke rumah. Jangan sibuk tawaf-tawaf dulu, tapi lupa wukuf gitu. Yang lucu, setiap lewat di PIM, ada merek yang manggil-manggil nggak? Lewat Louis Vuitton, hai. Ya, nah merek-merek itu jangan lupa umroh, itu panggilan setan yang kalau kamu membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, artinya menuhankan keinginan. Jadi ke PIM ada lempar jumroh nggak? Iya. Ada tawaf nggak? Heeh. Tapi jangan lupa wukuf. Oke sampai sini? Paham? Bisa dimengerti? Nah, kenapa saya menganalogikan gini? Supaya nanti ibu-ibu akan ngerti, haji dan kurban itu terjadi in everyday life. Dalam daily basis rutin, dalam keseharian. Jadi jangan mikir bulan haji nanti tahun depan. No. Ritualnya setahun sekali, tapi esensinya setiap hari. Makanya, orang yang disebut mabrur bukan yang berangkat, tapi pas pulang mengamalkan atau tidak gitu. Dan hanya di Indonesia dan sekitarnya yang punya gelar haji, ngomong-ngomong. Bener nggak? Sok, saya mau nanya, kita perlu mengikuti Nabi Muhammad nggak? Iya dong. Nabi Muhammad di namanya ada gelarnya nggak? Haji Muhammad SAW, nggak ada. Suka aneh-aneh. Ya, benar? Satu. Yang kedua. Salah satu pengertian haji itu artinya berkunjung atau bertamu. Bertamu. Jadi kalau ibu-ibu umroh atau haji, nyampe ke sana, ibu-ibu dipanggil hajah. Jakarta, namu ke Mekah. Yang lucu udah nyampe Jakarta, masih pengen dipanggil hajah. Lah udah pulang. Bener nggak ini? Bu, ada loh orang yang pulang haji, nggak dipanggil Bu Haji, nggak noleh sekarang. Bu Haji, baru noleh. Iya, di undangan nggak nulis haknya. Ini haknya kenapa? Gitu. Sekarang simbol nama haji dan hajah jadi pride, betul nggak? Padahal pride bisa jadi berhala baru nggak? Ayo gimana? Sip. Jadi ingat, haji itu artinya tamu. Selain tuan rumah, kita semua ibu hajah ini. Lah kan tamu di rumah ini. Saya haji nggak? Haj, tamu. Sebagai tamu. Gampangannya kira-kira begitu. Oke? Nah, yang ketiga, haji juga satu akar kata dengan hujah. Hujah itu artinya argumen. Apa Bu? Argumen itu adalah apa yang kamu ucapkan, simpelnya ya, base your own experience. Berarti argumentasi yang berdasarkan pengalaman. Contoh. Barusan Bu Sarina berargumen kejadiannya nggak? Kita yang nonton, yang dengar, mengalami nggak? Berarti kita jadi penonton, ibu barusan lagi jadi menyampaikan argumen. Barusan itu lagi melakukan berhujah namanya. Menyampaikan argumen. Jadi haji itu maknanya banyak, Bu. Jadi kita jangan terjebak gitu. Dan lucunya dari rukun Islam, yang dipakai gelar cuman haji. Kalau disebut Pak Haji nggak? Tapi kalau pulang dari masjid disebut Pak Sholat nggak? Enggak. Benar nggak? Habis Ramadan enggak. Yang dijadiin gelar hanya itu menarik tuh. Nanti kita damin sedikit. Tahu sejarah penggelaran haji tahu ya? Nanti ibu-ibu boleh googling lebih dalam. Ini kan waktu zaman Belanda aja sih. Jadi yang bikin gelar haji itu waktu zaman penjajahan. Nanti googling lebih dalam lah. Karena saya nggak mau terlalu banyak ngomongin itu gitu. Jadi maksud saya opening kita adalah, maaf ya, jangan terlalu bangga ketika udah berangkat atau punya gelar haji karena itu bukan esensinya gitu. Oke? Nah, saya garis bawahi ya. Kita ngomongin hakikat ya. Bisa jadi orang belum pernah ke Mekah tapi dia udah haji gitu. Sama kayak
Bisa jadi orang agamanya nggak Islam, tapi dia jauh lebih Islami gitu. Paham? Paham ya? Jadi ibu-ibu siapapun yang belum pernah ke sana dan belum haji, jangan berkecil hati karena ukuran hajimu bukan berangkat atau tidak, tapi ukuran hajimu dekat sama aku atau tidak, kata Allah. Sip? Oke? Oke, saya pakai ini belum mulai ya, pemanasan. Saya mau membuka pakai satu story yang sangat menarik. Nabi Muhammad itu pernah ada satu case yang diceritakan dan dikisahkan. Ada satu sahabatnya ketika ada kegiatan haji atau umroh, apapun itu ya, intinya berangkat pilgrim, sahabatnya ini nggak datang. Sahabatnya nggak datang. Nah, udah selesai musim haji gitu ya, kalau nggak salah udah selesai musim haji, Nabi Muhammad mendatangi si sahabat ini, nanya, kamu kenapa tidak memenuhi undangan saya untuk berangkat haji? Si sahabat ini ngomong apa coba, Bu? Ya Rasul, ini kira-kira ya, ini transkrip supaya kita gampang ngerti dengan esensinya. Yang kita ambil esensinya, bukan dongengnya. Sahabatnya ngomong gini, ya Rasul, maaf, saya mau berangkat ke Mekah, perlu bekal, dan perbekalan saya habis, karena kenapa? Percis tetangga saya kebakaran dan saya nolong dia. Jadi bekal-bekalnya dia nggak bisa dipakai perjalanan, tapi dia mau nolong tetangganya yang berkesusahan. Statement, berarti orang ini pergi haji nggak? Tapi statement Nabi Muhammad menarik, kalimatnya gini, kamulah yang sebenar-benarnya haji, katanya. Oke? Jadi sekali lagi, bukan masalah kepergian jasadmu ke Mekah, tapi kepergian jiwamu ke Baitullah yang sejati. Nanti kita akan ngerti Baitullah yang sejati itu ada di mana gitu. Oke? Baru kita mulai. Asik. Oke nggak ini? Oke. Duh, ini jam-jam rawan memang ya. Dah ya, ini mungkin nggak akan selesai dalam satu pertemuan, tapi at least hari ini kita dapat openingnya gitu ya. Karena wah, nanti kita ngomongin part by part detail kenapa harus tawaf, kenapa harus sa'i. Kenapa sa'i yang hanya laki-laki. Kenapa harus lempar jumroh. Kenapa ada wukuf di situ. Kenapa ada hajar aswad. Ini nggak pernah ditanya kenapa-kenapa, orang ngikutin aja. Makanya pergi nggak ngerti, pulang nggak ngerti. Yang penting bawa kelar gitu. Tapi nggak apa-apa, udah. Ya, karena setiap orang level kesadarannya beda. Yang penting kita terus memperbaiki supaya kita mengerti apa yang kita lakukan, bukan ikut-ikutan gitu. Oke. Nah, saya mau memulai dulu pertanyaannya begini. Pertanyaannya kalau dari 5W1H, saya akan memulai dulu dari who. Menurut ibu-ibu, yang disuruh haji siapa? Siapa yang disuruh haji itu siapa? Nah, kita baca ya. Di surat 3 ayat 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awal-awalnya baiti. Bait itu yang disebut dengan yang namanya rumah. Jadi inna awala bait, awal dari rumah. Sesungguhnya rumah awal, rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Bagi siapa? Oke, dah ya. Supaya kita jeli dulu. Supaya kita ngerti mana yang wilayah ritual dan mana yang wilayah spiritual gitu. Oke. Di sana, di dalamnya, kalau pakai bahasa aslinya, fihi, inside, di dalam rumah itu, terdapat tanda-tanda yang jelas. Salah satu tandanya namanya makom Ibrahim. Apa? Nah, ingat, ini ngomongnya makom bukan makam. Beda nggak? Kalau jeruk purut, makom atau makam? Gitu. Kalau takwa, makom atau makam? Makom. Makom itu artinya level. TK, SD, SMP, SMA. Ini makomnya beda-beda. Paham? Oke. Depan Ka'bah ada makom Ibrahim, ada nggak? Ada Kira-kira cerita haji lekat dengan ceritanya siapa? Ibrahim. Maka Hajar Aswadnya Siti Hajar,
Hijir Ismail sama makom Ibrahim. Makanya kenapa cerita ini relate dengan kurbannya Ibrahim dan Ismail. Tapi orang datang ke sana nggak pernah kenal siapa Ibrahim. Nggak pernah ingat siapa Ibrahim, padahal itu main key-nya. Contoh, saya kasih contoh. Kita lebih make sense dan kita paham. Dah. Ibu-ibu, saya mau pinjam dari perspektifnya Nabi Muhammad yang satu statement beliau super duper mind blowing. Beliau bilang gini, Qalbun mukmin baitullah. Qalbun mukmin baitullah. Artinya, qalbunya seorang yang mukmin itulah baitullah yang sejati. Oke sampai sini? Nah, ini top banget, nanti kita paham. Jadi, Allah zat meniupkan ruh nggak? Oke, 32 ayat 9. Aku meniupkan ruhku. Ya, di 32 ayat 9. Berarti ruhnya Allah itu perlu tempat eksisnya ruh nggak? Perlu wadah nggak? Makanya 1770, aku mau menciptakan yang terbaik menjadi khalifah yang namanya manusia. Pertanyaan saya, best of the ini bukan ngebandingin sama yang lain ya, cuma nanti kita akan paham sebagai konteks yang namanya makom. Best of the best creature-nya Allah itu namanya manusia. Makanya levelnya makomnya manusia sama makomnya kucing beda nggak? Dua-duanya ciptaan Allah tapi beda makom. Yang membedakan apa? Penggunaan akal. Makomnya manusia sama sapi beda nggak makomnya? Beda. Tapi kalau manusia nggak pakai akal sama sapi jadi mirip-mirip nggak? Nah, makanya dimulai Quran itu dari Al-Baqarah gitu. Di 7179 dibilang, kamu dikasih pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, akal pikiran nggak dipakai, terus kamu apa bedanya sama binatang ternak gitu? Paham? Oke? Jadi ibu-ibu ngelihat yang tampangnya kayak saya, casingnya manusia, tapi dalaman makomnya bisa binatang gitu. Apa sifat binatang? Makan, minum, reproduksi. Jadi kalau hidup urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Benar, casingnya manusia, tapi makomnya masih di level Al-Baqarah. Bu, maaf ya, sapi tergantung yang menggembalanya nggak? Kalau ditarik ke sini ngikut nggak? Ditarik ke sini ngikut nggak? Jadi kalau ibu-ibu kebanyak ikut-ikutan nggak pakai mikir, ibu yang ngomong ya, bukan saya. Itu namanya Al-Baqarah. Berarti nggak ada critical thinking di situ, tidak ada filtering knowledge di situ. Yang penting orang ikut apa? Manut, ngikut kayak binatang ternak. Oke kayak ini. Maka kenapa kelebihan kita di surat 3 190 191 disebut hadza batilan, nggak ada yang sia-sia. Karena kenapa? Hanya orang-orang yang berakal adalah yang menggunakan pikiran, akal, dan kesadarannya. Sampai sini oke? Oke? Makanya buka tutup Quran kan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Dari level makomnya binatang yang namanya sapi ke level makomnya Jadi manusia itu barangnya bukan? Bukan, makom. Makanya nggak ada kata-kata keorangan yang adil dan beradab. Nggak ada. Karena orang itu identitas, manusia itu makom kesadarannya. Paham? Ginilah supaya gampang. Nih, supaya gampang ya. Pelit itu sifat orang, tapi dermawan adalah kemanusiaan. Kalau masih dikuasai ego, berarti belum jadi manusia. Maka selalu kata-katanya seorang manusia. Nggak ada. Oh dia ini semanusia orang. Nggak ada.
Jadi mau orang Sunda, orang Jawa, orang Arab, nggak penting orang mananya, tapi kamu punya sifat ketuhanan nggak di dalamnya. Nah, sifat ketuhanan yang hadir, yang namanya welas asih, yang membuat makom dia naik, yang disebut makom yang namanya level manusia. Dikit ya, dikit, pusing lagi dikit. Makomnya tertinggi adalah kasih sayang, bahasa Arabnya rahim. Maka makom Ibrahim adalah makom sumber kasih sayang, gitu maksudnya. Oke, sampai sini. Kan Ibrahim itu sumber, source, rahim itu compassionate. Muhammad itu artinya wisdom. Makanya wisdom dan compassionate disatuin dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi sebuah wisdom yang didasari oleh compassion. Dua alat ini yang akan membuat kita jadi manusia gitu. Sampai sini oke? Berarti kalau beres sholat compassionate-nya nggak ada, kalau beres sholat welas asihnya nggak ada, kebenciannya tetap ada, fix, itu namanya olahraga. Makanya endingnya sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artinya? Aku datang membawa damai. Jadi ibu-ibu ingat ya, Assalamualaikum bukan password masuk rumah, bukan. Assalamualaikum, bukan. Tapi kesadaran bahwa I bring peace. Waalaikumsalam, saya juga nerima dengan damai. Yang lucu, tok-tok, Waalaikumsalam, masuk. Begitu dulu, tahu nggak? Langsung ngegosip. Berarti yang barusan Assalamualaikum, Om, Do, ngomong doang. Nggak jadi perilaku gitu. Sampai sini oke? Paham? Paham? Dah. Oh, insya Allah nih. Dah. Bu, saya mau agak cepat aja supaya gampang ya. Berarti rumah yang mula-mula dibangun sama Allah untuk menjadi tempat Allah itu bersemayam, itu di mana? Tempatnya namanya tubuhmu. Maka tubuhmu adalah kitab suci tertua yang langsung dibikin sama Allah sendiri. Nih. Oke? Jadi ini wadahnya sang ruh nggak? Ini namanya casing. Dan dalam tubuh inilah kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau nggak dikasih tubuh, nggak bisa melakukan sesuatu. Betul nggak? Maka tempat beribadah dalam perspektif Quran namanya masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Untuk mensujudkan diri kepada Allah artinya apa? Tempat aku beribadah. Contoh. Contoh ya, contoh. Oke, ini. Aduh Bu, ini cerita ini tuh nggak mudah loh. Serius. Nah, harus di level ibu-ibu gini nih yang paham lah udah. Iya, mudah gitu kira-kira ya. Contoh. Kalau ibu sujud kepada Allah, harus ada jejaknya nggak? Actionnya nggak? Iya dong, masa ngomong doang? Oke? Oke. Misal, saat saya dapat rezeki, saya mau bikin perpustakaan buat anak-anak yang nggak bisa sekolah, supaya anak-anak nggak bisa sekolah, bisa masuk perpustakaan ini, dan mereka bisa baca dan makin pintar. Berarti saat saya mau membangun perpustakaan untuk anak-anak supaya dia jadi cerdas dan lain-lain, bukti sujud saya kepada Allah nggak kira-kira? Berarti perpustakaan adalah bukti nyata sujudmu kepada Allah, barangnya namanya perpustakaan. Itu dalam bahasa Quran disebut bekas sujudmu. Bekas apa? Jadi maaf, bekas sujud bukan hitam di sini, bukan. Hati-hati nih. Paham nggak? Tapi yang dipertanyakan, mana bekas sujud kamu? Kamu bikin apa nih? Perpustakaan, ya Allah. Oh, mantap. Kamu bikin apa nih? Komunitas ini, ya Allah. Mantap. Kamu bikin apa nih? Ini semua adalah bekas sujud kita, karya nyata yang kita sampaikan, yang kita lakukan. Konteks bahwa aku melakukan penyembahan kepada Allah. Ini karya nyatanya gitu. Nah, sampai sini oke? Oke? Nah, cuman sekarang digampangin. Ya udahlah, bekas sujudnya di sini hitam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pada makom tertentu. Jadi kita nggak usah gimana-gimana juga. Cuman nanti di dalam yang lebih dalam lagi,
Bekas sujud itu adalah apa yang kamu sudah lakukan sehingga ini bermanfaat untuk siapapun itu gitu. Sampai sini oke? Clear? Oke? Oke. Bu, maaf ya. Sekecil apapun perilaku kita yang berdampak itu adalah bekas sujudmu. Makanya nanti disebut amal jariah. Jangan mikir pahalanya, jangan, ngapain? Tapi tahu bahwa ini adalah bukti aku hidup, bukti aku menyembah Allah, aku bikin sistem ini. Oke? Nah, berarti ada satu tempat sujud untuk kita bisa berbuat. Kan kalau saya nggak punya tubuh fisik, nggak mungkin bikin perpustakaan dong. Maka saya dikasih tubuh fisik supaya mikir, supaya saya punya planning, saya menciptakan sesuatu. Deal? Maka tubuhmu itulah yang disebut Masjidil Haram. Tempat sujud yang suci. Mau kemana? Ibu pernah dengar kata haram nggak? Sekarang kalau dengar haram gimana? Gak boleh. Masa Masjidil Haram, masjid nggak boleh? Masa gitu? Suci. Jadi tanah haram itu artinya tanah suci. Pun ada yang diharamkan, bukan urusan nggak boleh, menjaga kesucianmu, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, nanti kita bahas apa itu halal, apa itu haram. Ini bukan urusan boleh, nggak boleh. Cuman urusan gimana caranya ngeluarin logo halal. Iya. Ya, sampai sekarang kulkas ada logo halal. Ya. Ya. Dan saya ngeliatin ada orang lagi menggerogoti kulkas. Kenapa halal? Ya, kan kutek juga ada yang halal ya sekarang ya. Tembus air gitu sekarang. Udah macam-macam lah. Ya itu udah aja, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi haram artinya apa, Bu? Masjid tempat sujud dulu. Tempat sujud yang suci. Nah, sekarang untuk kita mengekspresikan sujud kita sama Allah perlu fisik nggak? Maka tubuhmu ini adalah tempat sucimu. This is your temple. Oke sampai sini? Contoh, saya kasih contoh. Ibu-ibu maaf ya, buat orang yang rada susah mikir luas, yang agak terkotak-kotak nih, konvensional, yang rada main yang gak jauh gitu ya misalnya, semakin dia main yang gak jauh, semakin sumbu pendek, udah gitu aja. Iya, kenapa? Karena knowledge-nya pasti terbatas. Jadi kalau ada yang gitu, ibu-ibu nggak apa-apa, emang makomnya di situ, selesai. Udah nggak usah digimana. Kenapa? Karena nggak bisa dirubah. Kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Ka'bah itu bangunan tumpukan batu bata nggak? Iya. Tumpukan apa? Batu bata. Namanya Ka'bah atau namanya masjid. Masjid itu kumpulan batu bata bukan? Nih. Di sebelahnya ada kumpulan batu bata juga. Tapi namanya gereja. Namanya apa? Gereja. Sekarang saya tanya, gereja dan masjid dua-duanya kumpulan batu bata nggak kira-kira? Cuman beda nama, beda makna, betul nggak? Bisa berantem nggak kira-kira? Nah, kalau masih berantem gara-gara nama tapi lupa dua-duanya batu bata, berarti belum haji namanya. Belum melakukan perjalanan dalam gitu kira-kira. Paham? Sebelahnya lagi ada tumpukan batu bata juga nih di Kemang. Namanya Holy Wings. Tadi ini ibu tahu Holy Wings ya? Jangan-jangan salah circle nih. Aduh, tempat ibu diskotik dulu apa ya? Pit stop. Nah, wah saya juga nggak tahu gitu. Sekarang tempat dugem kumpulan batu bata juga nggak? Berarti mau ini kumpulan batu bata A, B, C, beda nama, tiga-tiganya esensinya batu bata nggak kira-kira? Iya. Physically. Sorry to say, datang ke pit stop pulang mabok, datang ke masjid pulang mabok agama, sama-sama mabok dua-duanya. Benar nggak? Berarti bukan urusan bangunannya, tapi urusan dirimu, gitu kira-kira. Paham? Clear? Jadi nggak bisa, rajin ke masjid, solehah banget. Belum tentu. Pun sebaliknya, ini ke night club mulu, dasar ini kayaknya kafir deh. Belum tentu. Bukan placementnya, tapi posisi sikap hati itu yang menentukan.
Karena semuanya batu bata yang bertumpuk, cuman beda nama, udah nggak usah ribut urusan itulah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Clear? Berarti Masjidil Haram yang sejati di mana? Saat ibu-ibu bercermin, aku melihat Masjidil Haram. Perlu dirawat nggak? Nah, itu yang paling penting. Sok atuh dirawat. Olahraga, skincare. Wah hebat ini ibu-ibu pakai skincare ya. Nanti saya udah bilang tadi, next pertemuan kita bahas tutorial skincare. Perlu Bu, minimal malam 6 lapis itu cukup lah. Iya. Iya, lapis lagi. Ya, nanti saya jabarin detail-detailnya. Tenang ya. Oke, sampai sini? Oke, sampai sini? Nah, Quran tadi bilang di dalam ini rumah ini ada bait Allah, Baitullah. Namanya kolbu. Nah, jadi lebih make sense kan nih ketika Allah bilang perjalanan haji ini perjalanan seluruh manusia. Karena kenapa? Esensi manusia pada akhirnya belajarlah mendengarkan nuranimu sendiri. Karena di dalam nurani ada aku. Temuilah aku di situ, di tempat yang paling dekat, tapi kamu tidak pernah mengunjunginya. Di mana hatimu sendiri. Tempat di mana kamu nggak perlu jarak, kamu nggak perlu ongkos, kamu nggak perlu apa-apa. Kamu hanya wukuf, diam, tidak mengapa-ngapa. Maka Bu, mau sehebat apapun orang berangkat haji, nggak wukuf, nggak sah hajinya. Betul nggak? Nah, gitu. Sampai sini oke? Clear? Jadi, udah kebayang. Siapa yang disuruh haji? Mantap. Seluruh manusia. Where? Di mana? Nah, mantap. When? Anytime. Every time. Jadi nunggu tahun depan nggak? Berarti perjalanan haji adalah perjalanan menembus dinding egomu untuk mendengarkan nuranimu, gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Oke, sampai sini? Nah, tidak semua orang mampu melampaui egonya. Betul nggak ini? Maka disebut haji bagi yang mampu. Karena nggak semua orang bisa memaafkan. Nggak semua orang bisa letting go. Nggak semua orang bisa menerima. Enggak. Maka ini sesuai dengan kesanggupan. Bukan berarti kesanggupan monetary ya. Bukan itu, bukan hanya itu. Dia mampu bayar. Nah, bukan. Ibu-ibu maaf ya, duit banyak, haji udah, kurban iya, gelar oke. Tapi belum tentu dia mendengarkan nuraninya gitu. Belum tentu. The highest level adalah kita bisa mendengarkan. Itu namanya mabrur. Oke, sampai sini? Clear sampai sini? Contoh. Kita kadang-kadang nggak tahu proporsi yang paling primer dan sekunder dan tersier. Contoh, nikah misalnya. Inti dari pernikahan itu, roots-nya itu namanya takwa. Sekarang orang mau nikah, boro-boro mikir takwa. Nomor satu yang dipikirin apa? Gedung, ibu-ibu ya. Benar nggak? Yang kedua, catering. Yang ketiga, bintang tamu. Undangannya. Benar nggak? Takwa mah nggak dipikirin, jangan-jangan. Padahal pondasi basicnya adalah takwa. Gitu maksud saya. Sip? Jadi yang penting gedungnya atau takwanya? Dua-duanya. Takwa nggak ada gedung repot juga, tak suka aneh-aneh. Dua-duanya tuh. Paham ya? Clear ya? Tapi titik tekan concern utamanya termasuk dalam pembahasan kita bukan masalah perjalanan kamu ke sana, bukan masalah masa sih Bu pertemuan sama Allah diatur sama ONH. Udah gitu banyak yang ketipu lagi sama visa furoda. Betul nggak? Gimana sih gitu? Ya tapi nggak apa-apa juga. Kalau mau makomnya nggak nyampe, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Oke? Oke nggak ini? Keren.
Tuh kalau level-level ibu gini tuh cepet paham ya, bagus. Tom, iya serius. Nah, secara singkat yang ingin saya sampaikan adalah hakikat haji itu perjalanan menuju kepada dirimu yang sejati, your true self. Dari outer selfmu, dari dirimu yang luar, menuju kepada your true self, dirimu yang sejati. Jadi kira-kira ini perjalanan keluar diri atau ke dalam diri? Nah itu. Sekarang kita lihat nih. Ibu-ibu tahu ya, level paling luar kita, tubuh fisik. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, namanya hewan. Leher ke bawah kan hewan ini. Betul nggak? Makanya kalau ngomongin evolusi dalam perkembangan otak, dimulai dari reptilian brain, mammalian brain, neokortex, anggap itu dulu supaya gampang. Bahwasannya, ini wilayah luar, perlu makan, perlu minum, inilah yang konteksnya lebih kepada biological. Berarti ini perlu diurus nggak? Iya dong. Tapi kan kita nggak hanya level hayawan, makanya kan dalam satu perspektif filsafat ada kata-kata gini, kita adalah hayawan natikun. Apa artinya? Hewan yang bisa berpikir. Jadi kalau nggak mikir lagi jadi apa? Nah gitu. Balik lagi ke 7179 tadi, kalau kamu tidak menggunakan akal, urusan kamu itu cuma makan, minum, reproduksi. Yang penting aku untung, yang penting survival mode namanya. Oke sampai sini? Berarti ini makom paling luar. Next. Selain makom hayawan, kita punya makom namanya nafs. Nafs itu artinya jiwa. Jiwa. Jadi ada badan, ada jiwa. Pertanyaan. Seseorang mengatakan sesuatu, itu tergantung mulutnya nggak? Enggak, tergantung jiwanya. Mulut ini alat. Kalau jiwanya penuh dengan kedengkian, keluar kata-katanya busuk nggak? Jadi ibu-ibu kalau ada orang ngomong busuk apapun, nggak usah gimana-gimana. Emang di dalam jiwanya banyak kotoran, udah gitu aja. Karena ucapanmu, postinganmu, langkahmu, perilakumu pasti cerminan dari jiwa. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke. Tubuh fisik, jasad, diri kita yang sejati bukan? Bukan, karena berubah. Kan tadi, ulang ya. Haji adalah perjalanan menuju kepada true self. True self itu bahasa Arabnya fitrah. Tidak pernah ada yang berubah. Nggak ada changing. Tubuh berubah nggak? Berubah tubuh. Ibu ngaca 20 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda. Dulu mah cantik. Kalau sekarang makin dong ya. Iya, klasik namanya ya. Klasik itu kan nggak memudar gitu. Kontemporer atau progresif namanya ya. Kayak jazz dong. Oke, nah berarti tubuh fisik not yourself, not your true self. Karena berubah. Bu, untung nggak kita dikasih perubahan yang evolutif yang pelan-pelan? Untung nggak? Sok ibu dari SMA tidur bangun umur segini, kaget nggak ngelihat diri sendiri? Kaget, buset ini siapa gitu. Karena pelan-pelan jadi nggak kaget-kaget amat sih gitu. Paham ya? Oke, nah berarti dinding hewani perlu ditembus nggak kalau mau masuk ke true self? Karena kata Nabi Muhammad, qalbun mukmin baitullah, di dalam terdalam inilah rumahnya Allah. Jadi kamu perlu menembus fisik, kamu perlu menembus jiwa untuk bisa kamu ketemu baitullah yang sejati di dalam hati nuranimu yang terdalam. Pertanyaan, jiwa kita banyak kotorannya nggak? Iya, makanya disimbolkan kotoran yang hitam disebut Hajar Aswad.
Disuruh diputerin, dibersihin 7 kali tanpa batas maksudnya. Ini yang disebut tawaf. Sadari apa penyakit jiwamu, penyakit hatimu, apa yang kamu benci, apa yang kamu apa. Disuruh ditawaf. Tawaf itu kan return kan? Ibu kalau orang tawaf ngikutin jarum jam atau melawan jarum jam? Kenapa? Ibu kenal istilah undo nggak? Undo itu mengembalikan ke posisi semula. Saat jiwamu dulu masih bersih gimana sih gitu? Paham? Sekarang saya mau nanya, pembersihan jiwa saat kita mulai mau apa? Satu Bu, start from listening. Listening dalam bahasa Qur'annya disebut Ismail. Ismail itu artinya mau makanya hijir Ismail, kemampuan mau mendengar, makanya bapaknya nyuruh, dia nurut. Karena dia mau berarti banyak problem dalam hidup karena kita nggak mau dengar. Start from listen. Contoh, tubuh capek, lagi ngobrol nggak? Dipaksa, udah jelas-jelas tubuh capek. Listen to your body, resting lah. Kenyang, udah kenyang ya. Udah berhenti. Gak enak, exercise. Gitu. Makanya Isma itu listening, L-nya itu Eloi, mendengarkan suara Tuhan gitu. Makanya nanti di sini ada hijir Ismail. Maka orang berbondong-bondong sholat di situ nggak? Sholat doang, tapi selesai itu pendengarannya nggak peka, sama aja sih. Gitu. Paham sampai sini? Karena kalau udah melalui hijir Ismail akan masuk ke level makom Ibrahim. Itu sumber, rahim itu kasih sayang. Tingkat welas asihmu akan tinggi. Contoh, saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau lagi jalan, ada orang yang kelihatannya lapar. Gak ngomong, tapi ibu ngerasa. Itu lagi listen sama keadaan gak? Itu hijir Ismail. Muncul, kayaknya harus nolong deh. Ada panggilan itu nggak? Kalau bukan welas asih yang berteriak, nggak akan ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi kalau itu doang ya, cuman, aduh kasihan. Tapi nggak ngapa-ngapain. Berarti abis kita melakukan atau merasakan ada rasa pengen nolong, harus dikerjain nggak? Itu namanya usaha, dalam bahasa Quran namanya sa'i. Maka sa'i itu artinya berusaha. Makanya ada larinya. Ayo dong. Karena kalau cuma niat, orang ini tetap lapar nggak? Aku tuh udah niat loh mau nolong. Tapi ngerjain? Enggak sih. Ya, namanya niat doang. Makanya perlu sa'i nggak? Perlu. Doing-nya itu namanya sa'i. Tujuannya untuk apa? 5119. Ya benar, 5119. Dan pada harta-hartamu terdapat hak orang-orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Untuk melepaskan kemelekatan nggak kira-kira? Iya nggak? Akhirnya saat aku nolong, aku lagi melepaskan kemelekatan nggak? Itu namanya memotong rambut, tahalul, melepaskan mahkota supaya kamu lepas dari kemelekatan yang namanya pelit salah satunya. Makanya tahalul. Bu, rambut simbol mahkota nggak? Berarti mahkota ini kalau sok ibu sekarang ada datang ke tukang cukur milih-milih, kalau yang jelek mau nggak? Nggak mau karena looksnya pasti jelek, betul nggak? Sehingga menjaga banget ini analogi sederhana ya. Maka ini dianalogikan bahwa lepaskan apa yang melekat supaya kamu bisa konteksnya ke takwa. Takwa itu adalah bersedekah baik lapang maupun sempit. Jadi maaf ya, orang pulang umroh rambutnya botak tapi tetap pelit, nggak tahalul namanya. Oke sampai sini? Maka bersihin. Rambut ini simbol kotoran-kotoran pikiran. Kotoran-kotoran masa depan. Ibu suka overthinking nggak? Oh, nanti gitu nggak? Nah ini berarti banyak banget nih. Tahalul dong. Bersih. Kalau tahalul mini namanya wudhu. Bersihin gini. Cek, gitu nggak? Itu kan suruh bersihin pikiran tuh.
Bukan ngebersihin rambut, bukan. Kepala. Kepala itu di sini ada konteks di mana mind. Mind itu selalu ke future, ke past. Future, past, future, past. Santai. Future past itu dipanggil oleh bisikan-bisikan namanya setan. Lempar dong jumroh. Kayak ke mall, kalau nggak butuh ya nggak usah beli lah. Sip. Maka puncaknya nanti disebut wukuf, total hening. Karena saat total hening itulah gerbang Baitullah akan terbuka gitu. Disitulah baru kita bisa bicara labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku termasuk orang yang tidak mempersekutukan Allah. Bu, nggak usah jauh-jauh jadi orang musyrik. Cara tercepat jadi orang musyrik adalah pelit, titik, udah. Musyrik bukan datang hanya ke dukun, ada patung banyak, bukan. Kamu pelit berarti kamu musyrik. Kenapa? Pelit berarti menahan aliran kebaikannya Allah gitu. Sampai sini oke? Clear? Paham ya? Nah, ini hari ini kita bahas peta besarnya dulu. Nanti tawaf kenapa 7, nanti sa'i kenapa 7, nanti sa'i kenapa laki-laki yang lari, nanti kenapa perlu ke Musdalifah, nanti kenapa ada padang Arafah, apa maksud Arafah, kenapa di Arafah ada wukuf, dan segala sesuatunya nanti kita detailkan part by part itu. Tapi at least ibu-ibu hari ini ngerti dulu bahwa jangan lupa merawat tubuhmu dan selalu untuk masuk ke dalam nuranimu. Karena kotoran-kotoran Hajar Aswad ego itu perlu dibersihkan. Makanya nanti pinjam level. Contoh ya. Ulang ya ibu-ibu ya. Ini saya sekarang pakai gambar yang rada bener sedikit. Enggak, maksudnya supaya kebayang diagramnya gitu. Lapisan luar namanya jasad. Lapisan terdalam ini Baitullah. Dari luar ke dalam itu nanti ada lapisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lapisan. Kalau kayak Maze Runner, dari luar mau ke dalam, lapisannya banyak banget, perjalanannya sukar nggak? Susah nggak? Banget. Perjalanan ke sini tuh perjalanan seumur hidup. Kenapa? Belum lapisan ini segini nih, kotorannya. Udah nih, titik-titiknya banyak banget. Makanya, lapisan yang paling rendah namanya amarah. Naik satu level, ibu-ibu ini tahu-tahu aja ya, udah nggak usah dihafalin, nggak akan ditanya di ujian, nggak akan, udah. Ini nanti saya jelasin detail nanti. Lapisan kedua namanya lawamah. Lawamah. Oke, nanti tulisan catatan ini saya kasih, ibu tinggal baca, udah ya, tenang aja. Lapisan berikutnya mulhamah. Baru ke mutmainah. Baru naik ke level rodiyah, mardiyah, kamilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah kenapa tawaf 7 keliling. Kenapa Al-Fatihah 7? Kenapa hari 7? Kenapa? 7 itu simbol unlimited artinya. Makanya dalam bahasa Quran 7 disebut araf, sesuatu yang tinggi nggak ada batasannya. Maka kita disuruh muter-muter jiwa kita. Intinya apa? Kontemplasi. Contoh, saya kasih contoh. Bu, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, mau tobat, hal pertama harus apa dulu? Ya, pasti sadar udah pasti. Harus apa dulu yang disadari? Tahu dulu salahnya apa? Nodanya apa? Aku mau bersih-bersih mau bersih apa? Nggak tahu. Pengen ngebersihin karena ngelihat noda dulu nggak? Kotor nih di sini nih. Ambil lap. Karena tahu titik poin yang mau dibersihinnya itu gitu nggak? Nah ini kebanyakan orang kalau urusan tobat doanya gini, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang mana? Nggak tahu, pokoknya semua aja. Nih, saking titik-titik ini, bener nggak? Walhasil banyak doa pengen dosanya dihapus, tapi nggak tahu salahnya. Berubah nggak hidupnya? Nah, itu maksudnya. So tawaf artinya
knowing your soul. Untuk mengenal, untuk tahu apa salah, kekurangan. Itu nanti yang disebut first lesson atau yang disebut satu pemahaman masuk mengenal diri, itu namanya tawaf. Makanya Bu, kalau mau tawaf, dilarang membawa identitas. Disuruh pakai baju ihram. Betul? Mau kamu jenderal, mau kamu CEO, sama. Kenapa? Di Masjidil Haram, gelar nggak berlaku. Yang berlaku kesucian hatimu. Setara nggak semuanya? Iya. Nggak ada dong. Aduh, kain ihram aku Louis Vuitton. Nggak ada, Bu. Kain ihram aja udah. Kain ihram aku Hermes gitu misalnya. Nggak ada. Lepas semua merek, lepas semua identitas. Karena dengan melepas merek dan identitas, kita lagi ngelepas ini semua. Makanya disebut ihram. Makanya disuruh mikot dulu nanti. Perjalanan dulu ke keluar tanah haram. Mau ke Tanim, terserah lah. Tapi nanti masuk. Akhirnya apa? Nanti kita ngerti, oh perjalanan itu semua. Kalau sekarang mindsetnya perjalanan keluar, melakukan perjalanan 30 hari. Tapi once kita ngerti ini adalah perjalanan setiap hari meniti ke dalam diri. Oke Bu? Sip? Dapat ya? Jadi saat ibu-ibu punya tekad datang ke sini, niat ingin belajar, perbaikan dan pulang lebih baik, berarti ibu habis pulang dari yang namanya haji. Cuman nggak usah cerita, udah biar aja. Apalagi dibikin status, jangan, udah. Iya, aku pulang haji loh, dari mana? Kemang. Wah, udah repot. Bu maaf ya, ini berarti tempat untuk kita bisa, ibu-ibu tadi sedikitnya ada contemplating nggak? Kontemplasi nggak? Ada ingin mengenali nggak? Maka ini tempat mengenal Allah, bahasa Arabnya Padang Arafah. Berarti ini jadi Padang Arafah kita hari ini nggak? Ibu-ibu kontemplasi lebih kenal ke dalam, inilah yang disebut kita sama-sama lagi di Arafah. Tempatnya terserah, tapi saat sikap hatimu membuka untuk masuk ke level itu, setiap tempat adalah Padang Arafah gitu. Jadi ini Padang Arafah nggak secara hakikat, tapi nggak usah cerita. Kenapa? Yang ngerti ini cuman 1%. Nah, makomnya beda. Top. Jadi ibu kalau mau ngomong pastikan sama makom yang selaras. Jadi mau ngomong haji, makomnya apa dulu nih? Nah gitu. Tar dulu nih. Gitu. Ya kalau makom yang 1%, ya enggak. Ya, yang 1% kan paham. Oke. Tapi kalau yang 99%, nah udah jangan ngomong gini-gini Bu. Repot ya. Nanti bisa ngamuk karena nggak paham gitu. Ingat ya, ngamuk itu karena nggak ngerti aja. Nah. Kenapa Bu? Udah kan? Iya udah. Di 51 ayat 8 Quran dibilang, sesungguhnya kamu akan berbeda pendapat sama siapapun. Nah, udah nggak apa-apa Bu. Kan semuanya juga punya jiwanya, perjalanan jiwanya masing-masing. Iya ya udah. Iya. Saya jadi keinget pengalaman. Sorry pakai ini biar ada recording. Sorry. Oke. Tiba-tiba saya keinget pengalaman aja dulu. Jadi ini saya pernah dibilang pelit. Jadi konteksnya adalah saya dulu bekerja di finance. Jadi dealing with lot of private equity, venture capital, asset management, securities, you name it, investors ya, I've learned. Teman datang ke saya gitu ya, nggak cuma satu gitu, biasanya mereka WhatsApp saya gitu, and then they're going to ask me like, Maya bagi dong kontaknya bapak ini atau ibu ini gitu ya. Terus saya tolak gitu kan ya, and then mereka bilang saya pelit gitu, itu satu. Terus kedua, saya ada budget misalnya monthly gitu untuk ya allocation budget for my life gitu kan ya. Terus ada teman juga ngajakin going out gitu, going party or whatsoever.
Terus saya bilang enggak gitu, karena saya bilang saya ada budget, jadi please do you understand. Saya dibilang pelit Pelit. lagi gitu. Ya jadi so I want to understand apakah definisi pelit di sini tuh apakah emang itu pelit gitu? Saya nggak mau kasih istilahnya information, and then gak mau ikutan hangout karena memang udah ada budget gitu kan ya financially gitu. Jadi itu aja sih Kang ya. Oke. Thank you so much. Kasih. Wah ini very good question banget. Thank you. Thank you. Gini, bedain antara irit, pelit, dan menyiksa diri. Ini beda nih. Iya. Beda. Duit ada, tapi mindsetnya pura-pura pengen irit. Padahal emang dia menyiksa diri aja gitu. Akhirnya jadi nggak enjoy sama diri sendiri gitu kira-kira. Ya karena ya balik lagi, dia pengen numpuk-numpuk, ya ditumpuk juga buat apa kalau nggak dipakai dalam konteks yang namanya yang sesuai gitu kira-kira. Nah, saya kasih contoh. Once decision kita kaitannya menuju kepada self-love, itu artinya kamu sedang membuat pertahanan untuk menuju kepada sesuatu hal yang dalam tanda petik, itu yang namanya lebih baik gitu kira-kira. Quote and quote ya. Gitu. Berarti dua-duanya bisa menolak party. Yang satu bisa emang lagi irit, yang satu emang pelit-pelit aja, yang satu menyiksa. Bisa, tapi aduh sayang deh. Ada loh tipikal orang yang kayak gitu. Padahal ya nggak apa-apa juga sih. Jadi orang bisa melakukan konten yang sama, tapi different konteks, itu tergantung dari niat dan sikap hatimu gitu. Contoh. Mai, bagi dong konteks si bapak ini. Punya conscience kita, ada nurani nih. Aku kalau ngebagi berarti tidak menjaga privasinya. So, I'll protect privacy, maka aku nggak ngasih. Tapi kan dia nggak ngelihat itu. Bener nggak? Oh, pelit lo. Nah, misal. Tapi ada orang yang gini, minta dong kontaknya si bapak ini. Hati nih. Wah, kalau gua kasih, dia closing, dia lebih gede. Enggak. Nah, beda kan? Yang satu niatnya, concernnya anggap aja positif, yang satu niatnya negatif. Dua-duanya menolak, tapi different niat. Bedanya niat, different sikap hati, outputnya juga pasti akan different juga gitu. Oke? Jadi tergantung dari sini. Sip ya? Oke, mantap. Oke ya, ibu-ibu ya? Dapat sesuatu hari ini? Jadi Masjidil Haram jauh dekat? Ka'bah jauh dekat? Allah jauh dekat? Mantap. Yuk, yang dekat-dekat jangan dilupakan sampai kita terlalu sibuk ngurus yang jauh-jauh. Ya, makanya aku bersama kamu di mana saja kamu berada, aku lebih dekat. Allahnya aja dekat, apalagi rumahnya. Perjalanan ke Baitullah adalah perjalanan terdekat untuk mendengarkan hati nuranimu sendiri. Dengan cara apa? Sembelihlah ego-ego yang menutupi nurani itu. Sembelihlah benci, marah, dengki, merendahkan, udahlah. Itulah ketika Ibrahim menyembelih Ismail gitu kira-kira. Nah, prosesnya gimana? Kedalamannya gimana? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Tapi at least hari ini dapat sesuatu yang bahwa ini adalah daily basis rutin keseharian kita, yang mudah-mudahan ibu-ibu perjalanan menuju nurani kita itulah perjalanan yang sesungguhnya untuk kita langsung terhubung dengan percikannya, langsung terhubung dengan Allah. Karena kenapa? Sekali lagi, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya cukup, udah kelihatan paham-paham ya, udah nggak usah nanya ya. Dikunyah-kunyah ya, nggak apa-apa ya. Ada question, tulis, kita dalemin. Pertemuan berikutnya kita masuk ke mabrur itu apa, esensi dari semuanya nanti kita bahas pretelin satu-satu. Tapi yang penting fundamental basic desainnya kita udah paham semuanya. Hatur nuhun, kita doa sebentar sebelum bubar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iya karena budu iya karena stain ini nasirat mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak pas, semua datang dari kebodohan dan ketidaktahuan saya. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk, kita mabrur, kita aplikasi semuanya dengan bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Nuhun. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nuhun, 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 nuhun. Udah? Udah ada di Bu Sri? Iya. Udah dikirim di itu ada. Oh, tidak udah ada ya? Ada, sudah masukin. Apa foto di mana di situ? Sedikit nggak ada gara-gara itu. Orangnya